Yo, Sean, where are you? Sorry, guys. He's using those annoying voices. Laserfire springs into action. Surprise is his ally. Uh-oh. What just happened? Sorry, guys. Ejected. Guys? They kicked me out of the group. Perfect. Let's team up on old Bucky. Chris! Punch it! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita 1 jam full nih dari film series yang berjudul My Dad the Bounty Hunter, dari season yang pertama hingga yang kedua. Film ini menceritakan seorang bocah yang sangat noob nih dan menjadi beban di dalam game. Namun ternyata dia mempunyai bakat menjadi seorang bounty hunter sungguhan seperti ayahnya. Oh iya, mau ingetin lagi nih, kalau teman tidur punya channel baru bernama Temanime yang khusus bahas film-film anime kesukaan kalian. Nah, jangan lupa bantuin ramen untuk subscribe di sana. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan sosok alien biru yang kabur dari penjara. Kemudian datanglah Sebo Brock sebagai pemburu hadiah yang mau menangkap alien itu. Dengan cepat alien itu kabur menghindari Sebo. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya Sebo berhasil menangkap alien biru. Kemudian diperlihatkan seorang bocah bernama Sean yang sedang memainkan game Bounty Hunter. Dan ini kakaknya bernama Lisa yang menonton Sean bermain game. Namun Sean tidak jago bermain hingga teman-temannya mengejek dan Sean dikeluarkan dari tim. Melihat itu Lisa menggantikan Sean bermain dan mengalahkan teman-teman Sean. Setelah itu ibunya datang mengajak mereka ke tempat ayahnya yang berencana akan membawa mereka berlibur ke Splash Town saat ulang tahun Sean. Jadi ibu dan ayah hubungannya sedang renggang dan tinggal terpisah. Kemudian mereka sampai dan Sean sangat senang bertemu dengan ayahnya karena selama ini ayahnya sibuk sebagai supir truk pengantar barang. Setelah itu ibu berbicara dengan ayah membicarakan tentang wajah Sean yang kambuh kedutan karena sedang stres. Lalu membicarakan Lisa yang bermasalah di sekolah karena diam-diam mengadakan perjudian poker dan Lisa selalu menang menyapu bersih uang teman-temannya. Di sini ibunya meminta ayah untuk memperhatikan Sean dan Lisa. Setelah itu ibunya berpamitan pergi, sementara mereka akan tinggal bersama ayah untuk menghabiskan waktu bersama. Namun terlihat Lisa tidak suka nih karena selama ini ayahnya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya Lisa memilih kembali ke kamar. Sementara Sean bermain game bersama ayahnya. Namun tidak lama Sean melihat seorang pria muncul di depan rumah. Lalu ayahnya langsung menghampiri pria itu, yang ternyata dia meminta bantuannya untuk menangkap penjahat bernama Fax. Ternyata selama ini ayahnya bekerja sebagai bounty hunter. Awalnya ayahnya menolak, namun karena bayarannya sangat besar dia pun menerima tawaran itu. Di situ Sean sangat sedih mengetahui ayahnya akan bekerja dan menunda liburan mereka. Kemudian sang nenek datang akan mengasuh mereka. Terlihat Sean dan juga Lisa kecewa kepada ayahnya. Sean ini sangat ingin bersama ayahnya, lalu Lisa mengajak Sean untuk menyelinap masuk ke bagasi mobil dan mengeluarkan peti dari dalam bagasi yang berisi bola kristal. Tanpa sadar ayah pun pergi menaiki mobil yang membawa Sean dan juga Lisa. Setelah sampai mereka keluar nih dari bagasi dan bertemu dengan robot drone yang menganggap mereka penyusup. Di situ Sean dan juga Lisa dikejar oleh robot drone. What the? Hingga mereka masuk ke ruangan kendali dan bertemu Sebo Brock yang ternyata sang ayah. Mereka sadar bahwa berada di pesawat galaksi di luar angkasa. Lisa meminta penjelasan kepada ayahnya, sementara Sean memainkan tombol lampu di sana. Tidak lama robot drone bernama Chris menginfokan bahwa ada iblis cincin mendekati pesawat mereka. Ternyata lampu yang dimainkan Sean membuat iblis cincin tertarik. Kemudian Sebo membawa pesawatnya pergi.
way. Hang on! Hingga mereka berhasil lolos dari iblis cincin. Kemudian Sebo menjelaskan kepada anaknya bahwa sebenarnya dia seorang bounty hunter spesialis penangkap buronan. Mendengar itu, Sean menganggap ayahnya keren. Namun Sebo tidak mau anak-anaknya dalam bahaya dan akan memulangkan mereka kembali ke rumah. Tapi Sean dan juga Lisa memohon untuk tetap ikut. Kemudian Sebo menanyakan warp pod yang ada di dalam bagasi. Ternyata itu bola kristal biru yang mereka keluarkan saat masuk dalam bagasi. Jadi warp pad ini akan membantu mereka kembali ke bumi. Karena tidak ada warp pad, mau tidak mau Sebo memperbolehkan mereka ikut dengannya sampai dia mendapatkan uang untuk membeli warp pad lagi. Setelah itu Sebo mengabari neneknya nih bahwa dia membawa anak-anak ikut bersamanya. Terlihat anjing peliharaan nenek bernama Peanut memainkan bola kristal biru itu dan tiba-tiba membawanya pergi. Kemudian Sebo meminta Lisa dan juga Sean tetap di dalam pesawat selama dia bekerja. Lalu pesawat menuju Bangki Quantos atau restoran sayap ayam tempat yang dipenuhi bounty hunter. Di situ Sebo akan menemui teman lamanya di sana. Sesampainya di sana Sebo masuk ke Bangki Quantos. Dia mengintai teman lamanya Krill. Sementara Lisa dan juga Sean berada di pesawat yang diawasi oleh Chris. Di sini Lisa mengajak Sean untuk masuk menyusul Sebo karena bosan berada di dalam pesawat. Kemudian mereka menyamar memakai kostum robot dan masuk ke dalam Bangki Quantos. Mereka mencoba berbaur dengan alien dan makhluk lainnya di sana. Tidak sengaja Sean menabrak alien besar dan membuatnya marah mau menghajar Sean. Untung aja pelayan robot Bangki Quantos menghentikan alien itu karena ternyata di sana dilarang berkelahi atau mereka tidak boleh datang kembali ke sana. Kemudian Lisa dan Sean di situ memesan makanan ayam sayap pedas. Lalu Lisa menonton permainan poker di sana. Di sisi lain Sebo menemui Krill menanyakan keberadaan sosok Vex yang sedang dicarinya. Namun Krill tidak mau memberitahunya. Di sisi lain Lisa menantang alien yang menang dalam permainan poker. Sementara Sean yang sakit perut pergi ke toilet dari luar. Dia melihat sosok Krill yang membicarakan ayahnya. Kemudian Sebo masuk ke toilet melawan bodyguard Krill seekor ayam dan memaksa Krill untuk memberitahu keberadaan Vex. Hingga akhirnya Krill memberitahu bahwa Vex membeli banyak senjata dan pergi ke Chilion 5. Sementara Lisa menang melawan alien. Tidak terima kekalahannya, alien mengajak bermain kembali. Kembali ke Sebo harus melawan bodyguard Krill lagi. Dari dalam toilet, Sean melihat aksi ayahnya. Hingga akhirnya Sean ketahuan oleh Sebo. Kemudian Sebo mendatangi Lisa yang bermain poker dan mengajaknya pergi. Lalu alien yang bermain dengan Lisa mengenal Sebo, yang ternyata dia partner Sebo dahulu bernama Glorox. Di sini Glorox ini menghentikan mereka karena merasa kesal karena dikalahkan oleh Lisa. Glorox mengira Lisa dan Sean adalah partner tim barunya. Dia sedikit kecewa karena tahu Sebo dulu menginginkan kerja sendiri, tapi sekarang dia mempunyai partner kerja. Dulu Sebo dan juga Glorox ini bekerja menjadi bounty hunter. Kemudian Glorox memperkenalkan timnya kepada Sebo, yaitu ada Torga, Lutbet, dan juga Bokdok. Lalu Sebo berpamitan untuk pergi. Glorox merasa Sebo mengincar hadiah besar. Kemudian Krill meneriaki Sebo. Dengan cepat Sebo kabur dan membuat para alien saling serang hingga membuat kekacauan di sana. Pelayan robot langsung menembaki siapa saja yang berkelahi di sana. Sebo pun kabur nih. Dari belakang Glorox mengikutinya, tapi pelayan robot meleser Sebo yang berarti Sebo dilarang masuk ke Bangki Quantos. Setelah itu mereka kembali ke dalam pesawat dan akan menuju Chilion 5. Dari belakang pesawat Glorox yang mengikutinya. Dia tahu nih Sebo mengincar sesuatu yang besar dan dia ingin merebutnya. Sementara itu di dalam pesawat Lisa mengajarkan Sean trik bermain poker. Melihat itu Sebo memarahi Lisa karena bermain poker dia bermasalah di sekolah dan hampir dikeluarkan. Lisa pun kecewa nih kepada ayahnya karena lupa bahwa ayahnya yang mengajarkan bermain poker. Setelah itu pesawat berhenti di rest area untuk isi bensin. Di situ Sebo memperbolehkan mereka untuk membeli makanan di minimarket di situ. Terlihat Lisa masih kesal nih dengan ayahnya. Kemudian Sean mulai memilih banyak snack. Lalu dia bertemu robot pembersih yang bernama Carl. Sean berpura-pura sebagai robot berkenalan dengannya. Sean mengajak Carl bermain dengannya nih. Namun Carl menolak karena dia harus membersihkan toko karena ada serangga.
Di situ Sean memaksa Carl untuk bersenang-senang, sementara Sebo menelpon istrinya membicarakan tentang sikap Lisa yang marah saat dinasihati olehnya. Istrinya meminta Sebo terus sabar menghadapi Lisa. Di sisi lain, Lisa menyendiri meluapkan emosinya ke sebuah snack. Lalu alien wanita melihat Lisa mendekatinya. Kemudian Lisa curhat tentang ayahnya kepada alien wanita. Sementara itu, Sean mengajari Carl bersenang-senang dan membuat mereka saling akrab. Kemudian Sean melihat serangga dan mengikutinya nih, hingga dia menemukan robot pembersih lainnya diserang oleh serangga raksasa. Di sisi lain, alien wanita juga curhat tentang ayahnya, lalu menasihati Lisa untuk sabar karena semua orang tua sayang dan ingin yang terbaik untuk anaknya. Setelah itu Lisa mencari Sean yang ternyata bersembunyi dari serangga raksasa. Sementara itu Sebo yang memasuki minimarket berpapasan dengan alien wanita yang ternyata dia Fax, sosok yang dicarinya. Mereka pun saling serang. Di sisi lain, Lisa dan juga Sean kabur dari serangga raksasa, lalu Cars diserang. Di situ Lisa mempunyai ide untuk merobohkan lemari ke serangga raksasa dan mereka berhasil nih membunuh serangga itu. Tapi tiba-tiba muncullah banyak anak serangga di sana. Sementara itu Sebo masih bertarung nih dengan Fax. Hingga terdengar suara Sean dan Lisa dari dalam minimarket meminta tolong. Lalu Sebo meninggalkan Fax yang kabur dan menyelamatkan anaknya. Terlihat Carl masih hidup. Kemudian Sebo membawa anak-anak kabur menaiki pesawat, tapi para serangga mengerubungi pesawat dan membuat daya pesawat tidak kuat untuk terbang. Sean punya ide nih untuk menembaki para serangga itu. Hingga akhirnya pesawat berhasil terbang, tapi sayap pesawat tertembak oleh Sean. Karena pesawat tidak akan bisa terbang lebih lama, Chris menyarankan untuk berhenti di planet Pulga, tempat barang rongsokan. Dengan cepat mereka pun pergi nih untuk mencari suku cadang sayap pesawat. Setelah sampai, Sean yang melihat lampu pelacak yang menempel di pesawat, kemudian dia memakainya di kostum robotnya agar lebih menarik. Setelah itu Sebo meminta anak-anaknya untuk terus mengikutinya sambil mencari pedagang yang menjual suku cadang. Dari jauh, pesawat Glorox dan antek-anteknya mendarat di planet Pulga. Ternyata dia yang menempel pelacak di pesawat Sebo dan mengikutinya. Saat berjalan, Sean melihat ada penjual suku cadang pesawat. Namun Sebo tidak menghiraukannya nih, lalu pergi ke toko tersebut dan Lisa pun menyusulnya. Sebo tidak sadar bahwa anak-anaknya pergi dan yang berada di belakangnya dua alien. Kemudian Sean dan juga Lisa mau membeli suku cadang itu, tapi uang mereka tidak cukup. Sementara itu, Sebo terus berkunjung ke toko untuk mencari suku cadang. Dan dia masih belum sadar anak-anaknya tidak ada. Sean dan juga Lisa tidak bisa membeli suku cadang itu. Kemudian si penjual menawarkan untuk ikut pertarungan robot. Si penjual ingin mengajak Sean yang dia pikir robot untuk ikut dan bertarung. Jika Sean menang, maka suku cadang itu gratis untuk mereka. Mendengar hal itu, Sean langsung setuju. Dengan percaya diri dia akan menang bertarung dengan robot. Tapi saat gilirannya dia harus melawan robot Firewalker yang besar dipenuhi banyak senjata. Di sisi lain, Sebo baru sadar bahwa yang di belakangnya bukan anak-anak melainkan dua alien kecil. Lalu dia pergi mencari anak-anaknya. Di situ Lisa meminta Sean untuk menyerah karena tidak mungkin bisa melawan robot itu. Namun Sean percaya bahwa dia bisa melawan robot itu dengan strategi untuk menyerang titik kelemahannya. Terlihat Sebo melihat Sean bertarung dan Glorox juga menonton pertarungan Sean. Hingga akhirnya Sean berhasil mengalahkan Firewalker. Kemudian si penjual mendatangi Sean dan memberikan suku cadang itu.
Di situ Sebo menghampiri anak-anaknya dan melihat Sean berhasil mendapatkan suku cadang. Lalu Glorox baru menyadari bahwa ada Sebo di sana dan langsung menghampirinya. Sebo meminta anak-anaknya kembali ke pesawat duluan, tapi mereka tidak mau dan membantu Sebo untuk melawan Glorox. Lalu Sebo dan juga anak-anaknya berpencar kabur dari sana. Sebo harus berhadapan dengan Glorox sementara anak-anaknya dikejar anak buah Glorox. Lalu Glorox menembak Mok, yaitu anjing kendaraan alien Pulga, untuk menghentikannya dan mau menangkap Sebo nih. Kemudian alien Pulga menyerang Glorox karena marah telah menembak Mook yang merupakan hewan suci di sana. Lalu Sebo kabur dari sana nih. Setelah itu suku cadang dipasang ke pesawat. Terlihat Sebo dan juga Lisa sudah berbaikan karena Lisa berhasil melawan anak buah Glorox. Kemudian Sebo baru menyadari alat pelacak yang ada di kostum Sean, dan ternyata Glorox mengetahui lokasi mereka karena alat pelacak itu. Lalu Sean langsung menghancurkannya. Setelah itu mereka bergegas nih pergi ke Silion. Diperlihatkan Sebo dan anak-anaknya sedang menuju Silion 5. Di sini Sebo memberitahu anak-anaknya bahwa buronan yang diincarnya bernama Vex. Melihat itu Lisa memberitahu bahwa dia pernah bertemu dengan Vex dan merasa Vex tidak jahat. Namun Sebo menjelaskan bahwa Vex ini penjahat dan meminta anak-anaknya untuk berhati-hati dengannya. Setelah itu mereka sampai nih di Silion 5 yang ternyata sebuah planet yang paling menyenangkan di galaksi, yaitu taman hiburan yang dipenuhi banyak permainan dan kebun binatang. Mumpung berada di sana, Sebo ingin menyenangkan anak-anaknya sambil mencari Vex dan juga merayakan ulang tahun Sean di sana. Lalu mereka mulai bersenang-senang dengan menaiki wahana permainan di sana. Setelah itu Lisa ke stand permainan menembak untuk menguji kemampuannya, yang ternyata Lisa berhasil mendapatkan skor tertinggi dan hadiah boneka Cilia untuk Sean. Lalu mereka menyaksikan atraksi dari spesies langka Cilion, yaitu Cila. Terlihat para Cila melakukan aksinya nih. Tidak lama ibu video call Sebo menanyakan kabar anak-anaknya. Mereka memberitahu ibunya bahwa mereka bersenang-senang di sana. Sebo hati-hati nih agar istrinya tidak curiga bahwa mereka berada di planet lain. Kemudian Sebo bertemu dengan Cila yang bernama Cakalau, yang ternyata dia ini mencuri pisau miliknya Sebo. Dengan cepat mereka pun mengejar Cakalau. Kemudian mereka mengikuti Cakalau masuk ke dalam ruangan khusus staf, dan di sana mereka melihat Cakalau ditangkap oleh petugas. Lalu mereka kaget melihat para Cila dipaksa kerja di dalam ruangan tambang, dan semua Cila dipasang kalung setrum agar mereka patuh dan terus bekerja tanpa henti. Setelah melihat Cila disiksa, Sebo dan anak-anaknya merasa kasihan. Lalu Lisa melihat tempat makan dan minumnya bertulis EHC, sebuah perusahaan. Dia sadar bahwa taman hiburan ini hanya kedok untuk menutupi Cila yang ditawan dan dipaksa kerja. Lisa meminta Sebo untuk menyelamatkan para Cila, namun Sebo tidak bisa berbuat apa-apa karena itu bukan urusan mereka. Lalu menegaskan anaknya bahwa misi mereka menangkap Vex, setelah itu kembali pulang. Tidak sengaja Sean menumpahkan minuman ke bajunya. Lalu Sebo membawa Sean ke toilet, sementara Lisa yang duduk sendirian melihat dari jauh Vex. Diam-diam Lisa pergi nih mengikutinya. Lalu melihat Vex dan juga dua alien lainnya menemui Cila yang di kandang dan memberi makanan untuk mereka. Lalu Vex mengatakan akan membebaskan para Cila itu. Setelah itu Lisa kembali menemui ayahnya dan memberitahu bahwa dia melihat Vex. Lalu Lisa mencoba menjelaskan bahwa Vex itu tidak jahat, justru dia ingin membebaskan tawanan Cila. Mendengar itu Sebo tidak percaya dan tetap menganggap bahwa Vex buronan penjahat.
Lisa memohon agar tidak menangkap Vex dan takut jika Vex diapa-apakan jika diserahkan ke bos ayahnya. Tapi Sebo tetap tidak peduli, itu karena tugasnya hanya menangkap Vex agar mendapatkan bayaran. Setelah itu kembali ke bumi. Mendengar itu Lisa kesal dan kembali ke pesawat, sementara Sean dan juga Sebo mencari Vex. Kemudian Lisa memakai kostum robotnya dan kembali ke tempatnya Vex, namun Vex menangkap Lisa. Di sisi lain, Sean dan juga Sebo menunggu berjaga-jaga di Taman Octolops untuk menangkap Vex jika muncul. Di sini Sean memberitahu ayahnya bahwa Lisa sering kesal kepada ayahnya karena dia tidak pernah hadir di setiap momen seperti drama musikal sekolahnya. Mendengar hal itu, Sebo baru sadar bahwa dia tidak pernah ada untuk anak-anaknya. Di sisi lain, Vex bertanya kepada Lisa kenapa mengikutinya, dan dia tahu bahwa Lisa anak dari Sebo Brok. Lalu Lisa menjelaskan bahwa dia ingin membantu Vex membebaskan para Cila. Dia tidak mau mengikuti ayahnya yang mau menangkapnya. Kemudian Vex percaya dan membebaskan Lisa. Lalu di situ Vex mengenalkan Lisa kepada dua temannya bernama Setelva dan juga Mike Koren. Mereka menyamar bekerja di sana. Mengetahui Lisa anak dari Sebo Brok, Mike Koren tidak percaya kepada Lisa yang dia pikir mata-mata dari Sebo. Namun Lisa tetap bergabung nih dengan tim Vex. Di sisi lain, Sean dan juga Sebo masih menunggu hingga Chilion akan ditutup. Sebelum pergi, Sean meminta ayahnya untuk melihat spesies Octolops. Namun Octolops sedang tertidur. Kemudian Sebo mengajak Sean untuk membeli Chilian Dog. Lalu Sebo mendapatkan laporan dari Chris nih bahwa Lisa pergi. Di sisi lain, Vex menjelaskan misi mereka bahwa pemilik taman hiburan adalah seorang konglomerat. Mereka harus bergegas membebaskan sebelum konglomerat tahu dan mengirim pasukan EHC yang akan menangkap mereka. Lalu di situ Vex menyusun strategi. Salah satu dari mereka harus masuk ke dalam pusat kendali. Kemudian mematikan pagar kebun binatang dan membuat semua penjaga sibuk karena para hewan kabur. Lalu mereka turun ke tambang untuk melepaskan kalung Cila dan membawa mereka keluar dari sana. Kemudian Lisa menawarkan diri nih untuk masuk ke ruang pusat kendali. Lisa pun mulai beraksi. Dia menangis di depan penjaga bahwa dia kehilangan ibunya. Lalu petugas itu membawa Lisa ke ruang kendali. Kemudian di situ Lisa menyerang para petugas di sana menggunakan pedang setrum milik ayahnya yang dia bawa. Setelah itu Lisa mengendalikan monitor dan membuka semua pagar hewan. Terlihat semua hewan kabur nih dari kandangnya. Fence is down. I repeat. Semua petugas terlihat sibuk, lalu Vex dan timnya menyelinap menuju tambang. Vex mengetahui semua area di sana karena dulunya dia bekerja untuk konglomerat sebagai petugas. Tapi melihat perlakuan mereka mengeksploitasi Cila membuatnya berhenti bekerja. Jadi para Cila ini dipekerjakan karena hanya Cila yang bisa mengolah biji yang dibuat menjadi warp pot tanpa tersedot karena efeknya. Lalu Vex dan lainnya sudah masuk ke tambang nih. Namun Lisa tidak bisa membuka kode untuk melepaskan kalung Cila karena pagar dinonaktifkan. Kemudian Lisa melihat peta tambang dan meminta mereka untuk pergi ke tempat daya cadangan agar bisa membuka kalung Cila dari sana. Namun Vex dan juga Setelva bertemu dengan penjaga dan mencoba mengalahkannya. Hingga mereka berhasil masuk ke dalam daya cadangan dan mematikannya. Maka semua kalung Cila dinonaktifkan dari kendali. Kemudian para Cila menyerang penjaga di sana nih. Akhirnya Cila bebas dan ternyata Cila bisa berbicara. Lalu Mike Koren memberikan senjata untuk para Cila. Di sisi lain, Vex dan juga Setelva yang mau kabur bertemu penjaga menyerang mereka. We should move. Untung aja Cakalau datang membantu mereka nih. Akhirnya misi berhasil dan Vex berterima kasih kepada Lisa yang mau membantu mereka. Tapi tiba-tiba para penjaga lain berdatangan dan mau menangkap mereka. Sementara Lisa terkepung di dalam. Lalu Vex dan para Cila menyelamatkan Lisa dengan mengalahkan semua penjaga. Kemudian mereka semua keluar dari taman hiburan dan meledakannya. Lalu mereka berpencar menuju tempat aman. Setelah lama berjalan mereka beristirahat. Tiba-tiba muncullah pesawat EHC dengan cepat mereka kabur. Begitu juga Vex membawa Lisa kabur.
Di situ Vex tertangkap yang ternyata itu ulah ayahnya. Kemudian Sebo membawa Vex yang diborgol dan dikurung ke dalam pesawat. Di sini Lisa berusaha menjelaskan bahwa Vex tidak salah, namun Sebo tidak mau mendengarkan penjelasan Lisa. Dia sangat marah karena Lisa kabur dan berkomplot dengan Vex. Sebo sangat khawatir dengan Lisa. Hingga Sebo dan juga Lisa saling berdebat. Di sini Sebo menjelaskan semuanya, bahwa dia bekerja keras untuk menyenangkan anak-anaknya dan memberi semua kebutuhan mereka. Setelah itu Sebo meminta Lisa untuk diam di dalam sel. Karena kesal, Sebo tidak sengaja memarahi Sean yang mengutak-ngatik ruang kendali. Kemudian pesawat mereka pergi dari Chilion. Di sisi lain, Glorox ingin membalas dendam kepada Sebo. Lalu Krill tertangkap anak buah Glorox. Dia memintanya memberitahu kemana Sebo pergi. Mau tidak mau, Krill memberitahu bahwa Sebo pergi ke Chilion 5 untuk menangkap buronan bernama Vex. Dengan cepat Glorox terbang menuju Chilion. Sementara itu Lisa meminta kepada Vex bahwa dia tidak bermaksud menjebaknya. Lalu Sebo menelpon bosnya nih. Dia menanyakan apa salah Vex hingga menjadi buronan. Di situ sang bos hanya mengatakan bahwa Vex yang dulu pernah bekerja sebagai petugas keamanan. Tapi Vex berperilaku di luar kegiatan perusahaan dan membuatnya menjadi buronan. Mendengar itu, Sebo tidak memberitahu yang sebenarnya bahwa dia telah menangkap Vex karena merasa ada yang janggal. Setelah itu Chris memberitahu ada gas sulfur di atmosfer atas Chilion. Tidak lama kemudian terdengarlah suara peringatan yang ternyata Lisa, Sean dan juga Vex kabur menggunakan pesawat pelarian. Dengan cepat Sebo mencoba mengejar mereka karena akan berbahaya jika pesawat pelarian melintas gas sulfur. Karena arah pesawat mereka kembali menuju Chilion. Dan benar aja nih, pesawat mereka tidak bisa melawan arus gas sulfur. Sementara Sebo mencoba mengejar, tiba-tiba dari belakang muncullah pesawat Glorox. Dia mengetahui bahwa Sebo mengejar pesawat yang di dalamnya ada buronan yang diburu oleh Sebo. Glorox pun menembak pesawat Sebo untuk menghentikannya. Sementara Vex berusaha mengendalikan pesawat melewati gas sulfur. Di sini Sean dan juga Lisa ketakutan. McCoy, this is Vex above Chilion's atmosphere. Terlihat Glorox terus menembaki pesawat Sebo hingga terjadi saling serang. Tiba-tiba Glorox menangkap pesawat yang ditumpangi oleh anak-anaknya. Kemudian Glorox menembaki pesawat Sebo. Akhirnya hingga terbakar. Lisa dan juga Sean sangat sedih melihat pesawat ayahnya yang terbakar. Diperlihatkan kilas balik ketika Sebo masih muda nih, menjadi bounty hunter di bumi. Lalu menangkap buronan penjahat yang ternyata alien bernama Zeno. Setelah berhasil menangkapnya, tiba-tiba muncullah Glorox yang juga mengincar Zeno. Kemudian Glorox ini mengambil Zeno dari Sebo dan memberikan bayaran kepadanya karena telah menangkap Zeno. Lalu Glorox mengenalkan dirinya bahwa dia juga bounty hunter. Setelah itu Glorox membawa Zeno pergi. Kembali ke masa kini, Lisa dan juga Sean ditangkap oleh Glorox. Lalu mereka marah kepada Glorox yang telah membunuh ayah mereka. Glorox baru mengetahui mereka anaknya Sebo. Lalu Sean, Lisa dan juga Vex dipenjara di dalam pesawatnya Glorox. Di sini Lisa sedih karena kata-kata terakhirnya menyakiti ayahnya. Di sini Vex menenangkan Lisa, kemudian Vex mengajak mereka untuk kabur dari penjara. Di sisi lain, ternyata Sebo mendarat dengan selamat meskipun terluka, begitu juga Chris nih yang masih berfungsi. Tidak lama kemudian Sebo yang pingsan dibawa oleh para Cila. Setelah sadar, Sebo dihakimi Cila nih karena telah menculik Vex. Lalu Sebo menjelaskan bahwa Vex dan juga anaknya diculik oleh Glorox. Lalu pimpinan Cila yaitu Cakalau mendengar itu. Dia ingin membantu Sebo karena Lisa anaknya sudah menyelamatkan para Cila. Sebo pun setuju dan Cila mempunyai senjata untuk melawan Glorox. Di sisi lain Glorox mengabari Konglongmerat bahwa dia mendapatkan buronan Vex dari Sebo yang gagal membawanya. Mendengar itu Konglongmerat akan menuju pesawat mereka. Sementara itu Sean berhasil membuka pintu penjara karena keahlian terlatih saat berada di pesawat ayahnya.
Kemudian para Cila ini dibantu dengan Octolops menyerang pasukan EHC yang masih berada di Chilion untuk merebut pesawat mereka. Setelah itu, Sebo dan para Cila membawa pesawat EHC menuju pesawat Glorox. Di sisi lain, Vex, Lisa dan juga Sean keluar nih dari penjara, namun mereka ketahuan oleh Bokdok dan memasukkannya kembali ke penjara. Setelah itu, datanglah pasukan EHC yang akan memeriksa pesawatnya Glorox. Yang ternyata itu adalah Sebo dan juga para Cila. Kemudian mereka mulai memeriksa pesawat itu. Tapi sayangnya penyamaran Cakalau ketahuan oleh Bokdok. Kemudian Sebo dan juga para Cila langsung menyerang Glorox dan anak buahnya hingga membuat pesawat hilang kendali. Di sisi lain, Vex, Sean dan juga Lisa berhasil keluar dari penjara. Lalu mereka melihat Sebo yang ternyata masih hidup. Kemudian mereka membantu menyerang Glorox. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan Glorox dan juga timnya. Sean dan Lisa senang nih bertemu kembali dengan Sebo yang ternyata masih hidup. Tidak lama kemudian datanglah pesawat konglomerat yang akan menangkap Vex dan juga Sebo. Karena tidak ada pilihan lain, Sebo akan menyerahkan diri, lalu meminta anak-anaknya untuk kabur. Kemudian pesawat Glorox masuk ke dalam pesawat konglomerat. Glorox menyerahkan Sebo, Vex dan juga para Cila kepadanya. Lalu konglomerat mengurung mereka di penjara. Di sisi lain, Bokdok masih di dalam pesawatnya mencari Sean dan juga Lisa yang kabur. Sementara itu, Chris bersama Lisa dan juga Sean melihat dari CCTV ayahnya telah ditangkap. Lisa akan menyelamatkan ayahnya sementara Sean tetap bersembunyi bersama Chris. Di dalam sel, Sebo mengkhawatirkan anaknya. Lalu Vex menenangkan Sebo dengan memberitahu bahwa Lisa anak pintar dan bisa menjaga dirinya. Kemudian Sebo meminta maaf kepada Vex karena menangkapnya. Di sisi lain, Lisa masuk ke dalam markasnya konglomerat. Kemudian mengabari ayahnya bahwa dia mempunyai rencana untuk membebaskan mereka. Sementara itu, Glorox meminta imbalan atas buruannya. Namun konglomerat hanya memberi bayaran 15% karena sebelumnya ini adalah tugas Sebo dan dia tidak ada perjanjian dengan Glorox. Mendengar itu, Glorox kesal. Kemudian Lisa menghajar pasukan EHC yang berjaga, tapi aksinya dipergoki oleh Glorox dan membuat Lisa tertangkap. Kemudian memasukkan ke dalam sel bersama dengan Sebo. Lalu di situ Lisa meminta maaf karena gagal membebaskan mereka, dan juga Lisa meminta maaf atas ucapannya yang menyakiti ayahnya. Kemudian mereka saling memaafkan. Di sisi lain, Sean dan juga Chris semakin akrab. Kemudian melihat Lisa yang tertangkap, Sean ingin menyelamatkan mereka. Namun Bokdok muncul di hadapan dan mengejarnya. Lalu Sean menjebak Bokdok dan mengurungnya. Setelah itu Sean dan juga Chris akan menerbangkan pesawat. Tapi Bokdok berhasil keluar dari kurungan dan menyerang mereka. Dengan berani Sean melawan Bokdok dengan mengelitikinya kemudian memborgol. Di sisi lain, Glorox yang tidak terima dengan imbalannya kembali bernegosiasi dengan konglomerat. Namun hasilnya tetap sama. Kemudian Glorox dan timnya menyerang konglomerat dan pasukan EHC. Lalu membuka pintu sel membebaskan Sebo dan juga lainnya. Yang ternyata sebelumnya Glorox yang menangkap Lisa berpura-pura karena mereka bersepakat untuk menyerang konglomerat. Setelah itu Sebo dan lainnya keluar dari sel yang disambut baik oleh Glorox. Di sisi lain, Sean akan menerbangkan pesawat secara manual karena Chris tidak bisa terhubung ke pesawat. Kemudian Sean menerbangkan pesawat Glorox dan menembaki pasukan EHC. Melihat pesawat terbang, Sebo dan lainnya mencoba naik ke pesawat dengan melewati pasukan EHC. Lalu dari ruang kendali konglomerat membuka gerbang pesawatnya dan membuat semuanya tersedot. Melihat itu Sean menutupi gerbang dengan pesawat yang dia kendalikan. Lalu melihat konglomerat yang ingin menyerang ayah dan juga Lisa, Sean menembakinya nih. Setelah itu Sebo dan lainnya segera naik ke pesawat. Namun Sebo meninggalkan Glorox dan timnya atas balasan karena menculik anaknya.
Lalu mereka kabur dari sana. Sementara konglomerat masih hidup dan terlihat kesal. Lalu Sebo dan juga anaknya senang nih karena berhasil kabur dari sana. Dan akhirnya pesawat menuju Silion 5. Di sisi lain, Glorox dan timnya menaiki pot kecil kabur dari markas konglomerat. Tapi mereka terjebak oleh iblis cincin. Akhirnya Sebo dan lainnya mendarat di Silion 5, tempat asal Cila yang sudah direnovasi yang sebelumnya taman hiburan menjadi tempat tinggal para Cila. Kemudian Sean dan juga Lisa bersenang-senang bersama Cila. Di sisi lain, Sebo dan Vex mengobrol. Di sini Sebo memberitahu bahwa dia akan berhenti menjadi bounty hunter agar bisa menghabiskan waktu bersama anaknya. Kemudian di situ Vex mengajak Sebo untuk bekerja sama dengan timnya untuk menjadi petarung melawan EHC. Mendengar hal itu, Sebo akan mempertimbangkan tawaran Vex. Tidak lama Sebo mendapatkan pesan dari Tess bahwa dia sedang perjalanan menuju rumahnya. Mendengar itu Lisa dan juga Sean ikut panik karena mereka tidak bisa pulang sebelum membeli warp pot. Kemudian di situ Cakalo menghampiri mereka dan memberi warp pot sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkan kaum Cila. Lalu Sean langsung mengambil banyak warp pot. Kemudian mereka berpamitan untuk bergegas kembali ke bumi. Di situ Lisa memeluk Vex sebelum pergi. Lalu mereka mulai terbang meninggalkan Silion dan bergegas menuju bumi. Pesawat meluncur dengan sangat cepat. Chris, park it. Di sisi lain, Tess memberi pesan bahwa dia sebentar lagi sampai. Sebo pun panik dan bergegas sampai di rumah. Hingga akhirnya mereka sampai bersama dengan Tess yang sampai. Kemudian Tess marah melihat Sebo dan mengetahui mereka dari luar angkasa. Sean dan Lisa kaget kenapa ibunya bisa tahu. Lalu Tess dan juga Sebo menjelaskan kepada anaknya bahwa sebenarnya dulu Sebo mendapatkan misi untuk menangkap buronan yaitu Tess. Kemudian Sebo berhasil menangkap Tess, namun dia jatuh cinta melihat kecantikan Tess yang seorang alien. Tapi mau tidak mau Sebo harus menangkap Tess. Namun Tess berhasil membebaskan diri dan melawan Sebo. Hingga akhirnya Sebo tidak tega menyerahkan Tess dan mereka jatuh cinta. Kemudian mereka memulai kehidupan baru meskipun menjadi buronan. Tidak lama Sebo kembali menjadi bounty hunter dan membuatnya sibuk hingga tidak ada waktu untuk keluarga. Hal itu membuat Tess berpisah dengan Sebo. Mendengar cerita itu, Sean dan juga Lisa baru tahu nih bahwa ibunya adalah alien. Setelah itu Tess marah kepada Sebo karena dia telah membawa anak-anak keluar angkasa dan tidak memberitahunya. Lalu di situ Sebo meminta maaf atas kesalahannya dan menjelaskan bahwa Sebo ingin hubungan mereka kembali. Dia juga berhenti menjadi bounty hunter. Tess pun memaafkan Sebo dan mereka kembali bersama lagi. Tidak lama ada seorang yang datang nih. Ternyata dia adalah konglomerat yang ingin membalaskan dendamnya dan menyerang mereka. Kemudian Sebo dan juga Tess berusaha melawannya, tapi tembakan mereka tidak mempan membunuhnya dan tubuhnya kembali tumbuh. Lalu Lisa dan juga Sean ikut menyerang konglomerat. Kemudian mereka bersatu melawannya. Terlihat Tess menggunakan senjata tombaknya. Namun serangan dari tombaknya tidak mempan. Tiba-tiba muncullah sebuah mobil yang menabrak konglomerat. Ternyata dia adalah sang nenek. Tidak lama konglomerat masih hidup dan kembali menyerang mereka. Lalu Sean melemparkan bola warp pot ke tangannya dan berhasil membuatnya terputus. Kemudian mereka mempunyai cara mengalahkannya dengan menaruh bola warp pot ke perutnya. No! Never stop hunting you! Akhirnya konglomerat menghilang bersama dengan warp pot. Sean sangat senang nih karena aksi mereka menjadi kado ulang tahun yang terbaik. Kemudian tiba-tiba ada cahaya teleportasi yang ternyata muncullah anjing Peanut, yaitu anjing milik sang nenek yang beberapa hari yang lalu telah hilang. Diperlihatkan Sean yang menceritakan kisahnya di hadapan teman-temannya.
tentang ayahnya yang seorang bounty hunter. Lalu dia ikut serta dalam misi ayahnya menaiki pesawat antariksa. Namun di sini teman-temannya dan guru mengira itu hanya imajinasi Sean saja. Padahal itu semua benar-benar kisah nyata. Di sisi lain kakaknya Sean bernama Lisa sedang belajar tentang alam semesta. Namun dia malah mengajari gurunya dan memahami tentang luas alam semesta. Hal itu membuat gurunya tersinggung nih. Lisa pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Setelah itu Tess mendapat telepon dari sekolahan. Ternyata kepala sekolah mau memberitahunya tentang Sean yang berbakat membuat sebuah cerita yang menarik seperti nyata, yaitu tentang misi bounty hunter dan perjalanan menangkap penjahat alien. Di situ Tess kaget melihat buku cerita yang ditulis oleh Sean. Tidak sampai di situ nih, kepala sekolah menyampaikan masalah yang diperbuat oleh Lisa di kelas. Setelah itu Tess memberitahu Terry bahwa anak-anak mereka bermasalah di sekolahan. Terlihat Terry bekerja di toko sepatu. Dia izin kepada rekannya untuk pulang lebih dulu karena akan pergi bersama keluarganya. Namun dia tidak diizinkan pergi nih dan memintanya melayani pelanggan. Akhirnya Terry pun melayani salah satu pelanggan yang ternyata dia adalah seorang alien yang menyamar, lalu mau menyerangnya. Akhirnya Terry pingsan dan dibawa pergi oleh alien tersebut. Tess dan anak-anak yang sudah sampai di toko sepatu mau menjemput ayahnya. Mereka melihat Terry dibawa oleh alien itu menaiki pesawat. Setelah itu Tess bersiap nih untuk pergi mencari Terry. Lisa dan juga Sean memberitahu bahwa ada alien bernama Krill yang serba tahu dan ada pesawat Glorox untuk dipakai. Namun Lisa dan juga Sean tidak ikut nih, yang akan dijaga oleh sang nenek. Tapi lagi-lagi nih, diam-diam Sean dan juga Lisa menyelinap di bagasi mobil. Namun sayangnya kali ini ketahuan oleh ibunya. Setelah itu Tess pergi keluar angkasa, lalu menaiki pesawat Glorox yang ada di sana dan pergi ke Baki Quantos. Di sisi lain, Sean dan juga Lisa mencari cara untuk menyusul ibu mereka, kemudian ke gudang untuk mencari barang. Lalu Sean menemukan sebuah bola yang ternyata keluar sosok alien jeli biru yang bernama Blobby. Dia memperkenalkan diri bahwa seorang penjahat dan diburu oleh Terry lalu mengurung di dalam bola tersebut. Mendengar itu Lisa dan Sean meminta bantuan Blobby nih untuk membawa mereka ke antariksa. Di situ Blobby pun mau membantunya asal setelah itu dia dibebaskan. Kemudian dengan kepintaran Blobby membuat alat yang mendeteksi pesawat antariksa. Setelah itu mereka menemukan pesawat tembus pandang yang terparkir. Kemudian mereka menaikinya dan Blobby mengantar mereka ke Baki Quantos. Sementara itu Tess sudah sampai lebih dulu. Dia memakai kostum penyamarannya, lalu menanyakan ke beberapa alien yang makan di restoran untuk mencari keberadaan Krill. Yang ternyata Krill sudah meninggal. Tiba-tiba muncullah Glorox menghampiri Tess, kemudian membuka helm Tess yang membuat para alien mengenali Tess. Sementara itu Tess menceritakan ke Glorox nih bahwa Terry yang diduga diculik oleh bounty hunter sewaan EHC. Seketika alien yang berada di sana menyadari Tess dan mau menangkapnya. Kemudian Glorox membantu Tess melawan mereka. I see your buddy, okay? Di sisi lain, Sean dan juga Lisa sampai bersama dengan Tess dan juga Glorox yang kabur. Kemudian menaiki pesawat Glorox kabur dari sana. Namun dari belakang para alien itu masih mengejar mereka. Di situ Sean dan juga Lisa bingung dengan apa yang terjadi. Lalu Sean membantu menembaki kapal alien tersebut. That's it! Hingga mereka berhasil mengalahkannya. Tess kaget nih melihat anak-anaknya berhasil menembak musuh. Setelah itu Blobby mengenalkan dirinya ke Tess yang membawa Sean dan juga Lisa ke antariksa. Di sini mereka memohon untuk membantu menemukan ayah mereka. Kemudian mereka akan pergi ke penjara EHC di mana pemburu bayaran memberikan buruannya di sana. Di perjalanan mereka menyusun rencana untuk bisa masuk ke dalam EHC unit rehabilitas. Di situ Blobby dimasukkan ke dalam bola penjara untuk membantu mereka.
Sementara Glorox berpura-pura sebagai buronan yang ditangkap. Kemudian mereka melangsungkan aksinya nih. Terlihat ada anak buah Glorox yang dipenjara. Lalu Lisa dan juga Blobby berpisah menuju ruang sistem. Sementara yang lainnya berpapasan dengan seorang wanita bernama Pam yang tertarik dengan kalung yang dipakai oleh Tess. Kemudian Sean berpisah nih dengan ibunya karena tertarik melihat robot lalu mengikutinya. Hingga sampai di sebuah ruangan yang diperlihatkan Pam mempresentasikan benda yang diambil dari Baki Quantos yang dikembangkan menjadi gerbang warp untuk teleportasi kemana saja seluruh angkasa. Sementara itu Blobby dan juga Lisa berhasil masuk ruangan sistem. Di situ Blobby berusaha mencari biodata Terry sebagai tahanan di sana. Namun sayangnya tidak ada datanya, yang berarti nih Terry tidak ada di sana. Di situ Lisa memberitahu ibunya dan juga Glorox. Tidak lama penjaga datang yang membuat Lisa dan juga Blobby bergegas kabur. Sementara itu Glorox dan juga Tess ketahuan oleh penjaga. Hal itu diketahui oleh Pam yang menugaskan robotnya untuk menangkap mereka. Di sisi lain Tess baru menyadari Sean tidak ada dan menyalahkan Glorox yang tidak menjaganya. Bersamaan mereka harus melawan para penjaga yang mengejar mereka. Tidak lama Sean muncul nih dan juga robot canggih mengejar mereka. Saat berada di parkiran pesawat, Lisa dan juga Blobby datang di waktu yang tepat untuk mereka kabur naik ke atas pesawat. Namun Glorox menolak naik karena ada hal yang harus diurusnya. Sebelum itu dia memberitahu Tess untuk mencari Widowmaker yang menculik Terry. Glorox pun melawan robot tersebut, namun sayangnya gagal dan lalu mereka bergegas naik ke atas pesawat yang dikendalikan robot Chris kabur dari sana. Sementara Glorox ternyata membebaskan teman-temannya yang ada di penjara. Setelah itu Tess meminta Chris untuk berangkat menuju kasino Pantai Okanom tempat keberadaan Widowmaker. Namun Chris tidak dapat menemukan tempat tersebut. Di situ Blobby pun menjelaskan bahwa tempat itu surganya para penjahat, jadi tidak ada di peta. Lalu Blobby membantu mencari manual tempat tersebut. Sementara itu Pam berada di ruangan sistem mengetahui bahwa Tess dan juga lainnya mencari keberadaan Terry atau Sebo. Di perjalanan Blobby menunjukkan sebuah alat intai video perekam ke Sean. Lalu menggunakan tabletnya nih, Sean mencari tahu sosok wajah Widowmaker dan menemukan situsnya. Kemudian memberitahu yang lainnya. Setelah itu mereka sampai nih di Pantai Okanom. Blobby meminta Tess berganti kostum lebih keren untuk bisa masuk ke kasino. Akhirnya mereka ke mall nih membeli kostum. Setelah itu pergi menuju kasino. Namun Sean dan juga Lisa tidak diizinkan masuk oleh penjaga karena masih anak-anak. Lisa dan juga Sean akan ke tempat penitipan anak. Sebelum itu Sean memasukkan kamera pengintainya ke tubuh Blobby. Kemudian Tess dan juga Blobby masuk ke dalam kasino untuk mencari Widowmaker. Lalu di situ Tess melihat sosok Widowmaker dan langsung menghampirinya. Mereka ikut bergabung bermain kartu di sana. Namun Blobby tidak paham bermain kartu. Untung aja Lisa dari jauh melihatnya dan melalui tablet yang terkoneksi kamera pengintai, dia membantu Blobby nih. Sementara Tess diganggu oleh alien kucing yang mendekatinya. Hingga akhirnya Blobby mendekati Widowmaker dengan memancingnya untuk menceritakan tentang pekerjaan Widowmaker. Hingga dia mengakui nih bahwa sebagai bounty hunter terbaik. Di situ Tess mengelak perkataan Widowmaker bahwa bounty hunter terbaik adalah Terry. Hal itu membuat Widowmaker terpancing memberitahu bahwa dia selesai menangkap Terry. Setelah itu Blobby menantang Widowmaker dalam bermain kartu. Berkat Lisa, akhirnya Blobby berhasil mengalahkannya. Namun hal itu membuat Widowmaker pergi dari sana. Tess mengikutinya namun dihadang oleh alien kucing yang membuatnya kehilangan jejak Widowmaker. Lalu dengan mudahnya Tess membuat alien kucing babak belur. Kemudian Lisa melihat dari kamera pengintai nih bahwa Blobby ditangkap oleh seseorang. Lalu bergegas mengajak Sean menyusul ibunya. Tapi salah satu alien yang dari tadi mendekati Lisa meminta kartu nama mereka jika nanti ke bumi dia ingin berkunjung. Nah, setelah itu mereka menemui Tess dan memberitahukan bahwa Blobby diculik. Yang ternyata Blobby diculik oleh alien kucing yang kesal kepada Tess karena telah menghajarnya. Tidak lama Tess datang menemukan keberadaan Blobby dan mau menghajar alien kucing itu. Tapi muncullah ibu alien kucing yang memarahinya lalu membebaskan Blobby. Setelah itu mereka berjalan dan melihat Widowmaker.
dengan cepat mengepungnya dan memaksanya untuk memberitahu keberadaan Terry. Namun dia tidak mau mengatakannya nih hingga Tess memberikan uang hasil bermain kartu tadi. Yang mana akhirnya Windowmaker memberitahukan bahwa dibayar oleh Doloram untuk menangkap Terry. Mendengar hal itu Tess pun terkejut. Di sisi lain di kerajaan Doloram, terlihat Terry disidang di sana. Dia bertemu dengan kaisar kerajaan bernama Odoman. Dia akan menghukum Terry nih karena telah menculik putrinya yang bernama Jamera atau Tess. Secara bersamaan, Lisa dan juga Sean terkejut mendengar ibunya memberitahu bahwa dia putri kerajaan Doloram. Lisa kesal nih karena ibunya merahasiakan hal tersebut. Sementara itu di sidang, Terry dibantu oleh pengacara yang tiba-tiba muncul bernama Jabalu. Selama sidang, Terry dituduh telah menculik Tess selama ini. Di situ Terry pun mengelak bahwa dia kehilangan Tess dan tidak menculiknya. Jabalu bukannya membela malah membuatnya semakin bersalah. Hingga Terry akan melakukan ujian untuk menentukan dia bersalah atau tidak. Setelah itu datanglah Bacala, tunangan Tess, yang menanyakan keberadaan Tess. Di situ Odoman berjanji nih akan memberitahunya nanti. Di sisi lain Terry dibawa ke penjara bertemu dengan penjahat lainnya. Salah satunya bernama Lutbeth. Lalu Lutbeth memberitahu kenapa dirinya dipenjara karena mengincar harta karun Doloram, yaitu sebuah kristal kalatit. Memiliki kekuatan yang menyatu dengan Doloram. Hanya warga Doloram yang bisa menggunakan kristal tersebut. Semua orang tidak kapok untuk mendapatkannya, termasuk Konglomerat. Sementara itu terlihat kapal Konglomerat EHC yang dinaiki Pam menuju kerajaan Doloram. Dia menemui Kaisar dan juga Permaisuri untuk menawarkan kerjasama. Namun mereka masih mempertimbangkan tawaran Pam. Di situ Terry menanyakan tentang ujian api ke Lutbeth. Lalu dia memberitahu Terry bahwa ujian itu akan menentukan Terry bersalah atau tidak. Tidak lama penjaga membawa Terry nih untuk ujian. Lutbeth memberi pesan untuk lulus ujian pertama. Dia harus menyerang di tengkorak. Setelah itu Terry memasuki stadion yang ditonton seluruh Doloram. Kaisar pun memulai ujian api pertama. Terlihat Terry dikelilingi api dan di hadapannya muncullah serangga raksasa yang mengajaknya battle dance. Hingga Terry mengikuti arahan Lutbeth untuk menyerang di bagian tengkorak yang ternyata ada di bawah tubuh serangga itu, dan Terry berhasil nih menyelesaikan ujian pertama. Di sisi lain Blobby menagih janjinya Sean yang akan membebaskannya setelah mereka tahu keberadaannya Terry. Dengan berat hati Sean membebaskan Blobby yang terikat bola penjara. Sementara itu Terry kembali ke penjara dan Lutbeth senang ujiannya berhasil. Kemudian Bacala menemui Terry. Dia akan menawarkan bayaran berkali-kali lipat untuk menemukan Tess. Namun ditolak oleh Terry tawaran tersebut. Setelah itu Tess dan juga lainnya menuju planet Vigar untuk menemui teman lamanya di sana. Sesampainya mereka memasuki sebuah kafe. Di situ Blobby tetap ikut bersama mereka meskipun sudah bebas. Lalu Tess bertemu temannya alien bernama Mike yang membantu Tess mempertemukannya dengan teman lama Tess bernama Adza, sekaligus pemilik kafe tersebut. Lisa dan juga Sean penasaran nih tentang persahabatan ibunya dan juga Adza. Namun mereka mengaku tidak seakrab itu. Setelah itu Adza mengajak Tess dan lainnya ke rumahnya. Di sisi lain robot dari EHC yaitu Beta mencari keberadaan Tess dan juga lainnya, lalu menemukan keberadaan Lisa dan juga Sean yang ada di Vegar. Sementara Terry mengikuti ujian selanjutnya dari Kaisar. Must solve a final island. Lagi-lagi dengan mudahnya Terry berhasil nih melalui rintangan tersebut yang membuat Kaisar kesal. Di sisi lain Pam kembali bertemu dengan Permaisuri. Dia menginginkan sumber energi kristal Doloram yang memiliki energi kuat dan hanya bisa digunakan oleh Doloram. Di situ Pam meyakinkan Permaisuri dan Menteri Doloram dengan memperlihatkan gerbang Wrap, sebuah gerbang teleportasi yang membuat mereka mudah dan bebas menjelajah seluruh jagat raya. Lalu kristal itu akan menjadi sumber energi gerbang Wrap. Mendengar itu Menteri Doloram tertarik nih, ditambah Bacala meyakinkan mereka. Namun Permaisuri butuh pertimbangan untuk kerjasama itu.
Setelah itu, Bacala meyakinkan permaisuri bahwa kerjasama dengan konglomerat akan menguntungkan Doloram menuju masa depan. Di sisi lain, di rumah Adja, Tess meminta bantuan untuk menyelamatkan suaminya yaitu Terry, seorang bounty hunter yang sekarang berada di Doloram. Lalu di situ Lisa melihat foto ibunya dan juga Adja yang sedang memegang tongkat. Di situ Adja pun menjelaskan bahwa foto itu diambil saat ritual peralihan yang dijalani prajurit Doloram sebelum diberi kristal kalatit. Namun sekarang kemampuan Tess sudah hilang. Mendengar itu, Tess akan battle dengan Adja, membuktikan bahwa kemampuan prajuritnya masih kuat. Disaksikan nih oleh Lisa, Sean dan juga Blobby. Army warrior doesn't even fear death. Tiba-tiba tubuh Adja mengeluarkan tanda bercahaya di tubuhnya sebagai tanda prajurit Doloram. Namun tanda di tubuh Tess telah hilang dan dia pun kalah melawan Adja. Di sisi lain, Bacala menghubungi Pam yang ternyata mereka bekerja sama nih untuk mendapatkan kristal kalatit. Bacala berjanji akan meyakinkan para menteri. Sementara robot beta sudah sampai di Vigar mencari jejak Lisa dan juga Sean. Lalu permaisuri mengeluhkan kaisar yang sibuk, sementara dia harus menghadapi konglomerat Pam yang menawarkan kerjasama. Di sini kaisar mengatakan bahwa dia merindukan putrinya Jamera dan ingin menemukannya. Setelah itu kaisar memanggil Terry nih. Dia mengetahui bahwa Terry mempunyai anak. Lalu dia menceritakan bahwa Jamera adalah anaknya yang selalu memperhatikannya. Bahkan setiap ulang tahunnya dia selalu memberi kejutan. Sebab itu kaisar sangat merindukannya. Mendengar itu Terry pun mengingat momennya dengan keluarganya. Di sisi lain, Adja tidak mau membantu Tess untuk membantunya menyelinap ke istana dan menyelamatkan Terry. Di situ Adja menginginkan Tess menghadapi semuanya dan bertemu dengan keluarganya. Dia kecewa ketika Tess meninggalkan Doloram pergi begitu saja. Sementara itu, Blobby yang bersama Lisa dan juga Sean dalam sekejap Blobby kehilangan mereka yang ternyata ditangkap oleh robot beta. Blobby pun mencoba mengejarnya. Come on, you got this. Namun akhirnya dia gagal dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Salah satunya terbawa oleh pesawat yang dinaiki robot beta. Sementara Tess baru menyadari nih kedua anaknya menghilang. Di part 2 kali ini kita diperlihatkan kilas balik Tess dan juga Terry yang memutuskan untuk bersama, lalu pergi ke planet bumi tanpa diketahui oleh siapapun termasuk Adja yaitu sahabat Tess. Kembali ke masa sekarang nih, Blobby yang tertinggal setengah mendatangi Tess. Dia memberitahu apa yang terjadi dan penculik anak-anak adalah robot EHC Beta. Di situ Tess meminta Blobby untuk mencari tahu keberadaan anak-anak dengan melihat sisi dirinya yang terbawa oleh robot Beta. Terlihat Lisa dan juga Sean dibawa ke pesawat EHC. Kemudian dia melihat titik koordinat keberadaan mereka. Tapi sayangnya Blobby tertangkap nih oleh Beta. Mendengar itu Tess dan juga Adja bersiap pergi menyelamatkan anak-anak. Di sisi lain, Lisa, Sean dan juga Blobby dikurung. Di situ Beta mengabarkan Pam bahwa dia berhasil menangkap penyusup di fasilitas penukaran hadiah. Namun Pam menghiraukannya karena dia sedang kesal. Tidak lama Pam menghampiri Beta dan dia tidak peduli mau diapakan mereka. Sementara Tess dan juga lainnya sudah hampir sampai di titik koordinat yaitu sebuah kapal EHC. Mereka pun masuk nih ke dalam dengan melawan para robot penjaga EHC. Hal itu diketahui oleh Pam dan menugaskan Beta menghentikan mereka. Karena penasaran, Pam mencari tahu nih tentang Terry yang dicari oleh Lisa dan juga Sean. Lalu menemukan data pribadi Terry dan juga Tess istrinya. Melihat wajah Tess, Pam menyadari bahwa Tess adalah putri dari Doloram. Kemudian melihat tubuh Lisa dan juga Sean bercahaya saat dekat dengan kristal dari Doloram. Dan menyadari bahwa mereka adalah anak dari Tess. Di sisi lain, Tess dan juga Adja berhasil mengalahkan robot penjaga.
namun mereka harus melawan Beta. Hingga Tess berhasil mengeluarkan jati dirinya sebagai Dolorem, dan kekuatan kristal Kalatit berhasil menewaskan Beta. Setelah itu mereka sampai di sebuah ruangan tempat keberadaannya Lisa dan juga Sean. Mereka senang melihat aksi ibunya dan juga Adja. Lalu muncullah Pam yang menyambut Tess sebagai putri kerajaan Dolorem. Kemudian Pam membawa mereka ke kerajaan Dolorem melalui portal. Di situ Kaisar dan juga permaisuri kaget bahagia melihat Pam membawa putri mereka yang telah lama menghilang. Lalu mengenalkan Lisa dan juga Sean sebagai cucu mereka. Setelah itu Pam meminta imbalan karena telah mempersatukan mereka, yaitu dengan memberi kepastian tentang kerjasama mereka. Di situ permaisuri menjanjikan akan segera mungkin memberi jawaban. Lalu mereka masuk ke dalam kerajaan Dolorem. Di sini Tess memberitahu bahwa suaminya adalah Terry dan menanyakan keberadaannya. Mendengar itu permaisuri kaget karena tidak tahu bahwa Kaisar menyuruh bounty hunter menculik Terry dan membawanya ke Dolorem. Kaisar pun mengajak mereka ke tempat beradanya Terry yang ternyata sedang dilayani oleh banyak pelayan. Di situ Terry pun sangat senang nih melihat keluarganya menemukannya. Namun Terry kaget melihat Blobby berada di sana. Lisa dan juga Sean menjelaskan bahwa Blobby telah membantu mereka dan sekarang menjadi keluarga mereka. Di sisi lain, Bacala menemui Pam. Dia akan membantu mempercepat kerjasamanya dengan Doloram. Tapi Pam tidak butuh bantuannya lagi karena dia telah berhasil menemukan Putri Janera. Lalu Kaisar menjelaskan kenapa dia memperlakukan Terry dengan baik, karena setelah mendengar kejujuran Terry yang telah menikah dengan Tess. Kemudian kerajaan menggelar pesta untuk penyambutan mereka, disaksikan warga Doloram. Lalu Tess menjelaskan kenapa dirinya kabur dari Doloram karena menolak tunangan dengan Bacala. Ditambah dia tidak merasa bahagia di sana. Di tengah acara muncullah Bacala yang ingin melanjutkan pertunangannya dengan Tess yang tertunda. Di situ permaisuri menolak karena Tess sudah menikah dengan Terry dan sudah memiliki 2 anak. Bacala pun tidak terima dan marah kepada Kaisar. Lalu menantang Terry untuk berduel dengannya memperebutkan tahta. Terry pun menerima tantangan tersebut. Lalu mereka memasuki tempat pertarungan yang begitu sulit, yang di bawahnya dipenuhi jarum besi. Pertarungan pun dimulai. Namun Terry kesusahan melawan Bacala yang lincah menguasai tempat pertarungan. Saat pertarungan, salah satu anak dari penonton jatuh ke arena pertarungan. Di situ Terry menyelamatkan anak tersebut. Namun kesempatan itu digunakan Bacala untuk menghajar Terry hingga KO. Melihat itu, para penonton menyoraki Bacala yang menang. Lalu salah satu bangsa Funari mengumumkan kekalahan Bacala dari sukunya karena dia merasa aksi Terry telah menyelamatkan anak kecil yang hampir terjatuh. Mendengar itu Bacala marah dan pergi begitu saja. Sementara Kaisar sangat senang nih atas keberhasilan Terry. Setelah itu permaisuri memberitahu Tess tentang konglomerat Pam yang mengajaknya kerjasama. Mendengar itu Tess menolak karena Pam bukan orang yang baik dan juga telah menculik anaknya 2 kali. Namun permaisuri akan memutuskan untuk mementingkan warga Doloram. Setelah itu mereka menemui Pam yang sudah menunggu jawaban permaisuri, lalu memberikan peti berisi emas sebagai imbalan telah mempersatukan keluarga mereka. Di situ dia tetap menolak tawaran Pam nih untuk kerjasama karena kristal Kalatit sangat penting untuk bangsanya. Mendengar itu Pam pun kecewa dan membuka portal Wraith mendatangkan kapalnya yang berisi pasukan robot menyerang Doloram. Lalu bergegas Kaisar dan juga permaisuri mengaktifkan perisai melindungi kerajaan. Namun Pam menurunkan banyak pasukan menyerang penduduk Doloram. Melihat itu Kaisar memberi perintah perang, kemudian menyalakan perisai di setiap titik untuk melindungi planet mereka. Lalu mengeluarkan senjata milik Doloram untuk bersiap perang. Kemudian meminta Tess dan juga Terry kembali ke bumi membawa anak-anaknya karena akan berbahaya berada di sana. Namun Tess dan juga Terry tidak akan pergi. Mereka akan membantu melawan konglomerat.
Sementara Lisa dan juga Sean akan tetap di kerajaan diawasi oleh Blobby. Di situ Permaisuri dan juga Tess bekerja sama melawan robot prajurit, sementara Terry bersama Kaisar. Di sisi lain, Lisa mencoba menyalakan sinar di tubuhnya dengan bantuan kalung milik Adja. Akhirnya dia lolos dari Blobby dan menyusul ibunya, namun dia bertemu dengan Adja, lalu melaporkan ke Tess bahwa Lisa bersama dengannya. Berkat kerjasama mereka berhasil nih mengalahkan banyak robot. Tapi tidak tinggal diam, Pam mengirim kapal berisi lebih banyak robot, hingga perisai Doloram hancur dan berhasil masuk ke Doloram. Sementara itu, Sean mengingat benda portal yang dilihatnya saat berada di EHC. Dia tahu bahwa Pam yang mengendalikannya. Mereka harus mematikan gerbang portal tersebut, lalu mengajak Blobby untuk membantunya. Kemudian mereka menghubungi Chris yang masih di pesawat Glorox untuk menghampiri mereka ke Doloram. Bergegas Chris menjemput mereka, lalu mencari tahu cara mematikan sumber daya gerbang portal tersebut agar Pam tidak bisa mengirim pasukannya lagi. Berkat kepintarannya, Blobby dibantu dengan Sean bekerja sama nih meretas sistem portal wrap. Namun sayangnya ketahuan oleh Pam yang mengutus robot beta untuk menangkap mereka. Tidak lama robot beta datang mau menembak Sean. Di sini Sean mencoba berbicara dengan beta dengan mengatakan bahwa penciptanya yaitu Pam orang jahat. Namun tidak mempan karena Pam mengendalikan robot itu. Untung aja tepat waktu anak buah Glorox yaitu Bogdok datang menembak robot itu. Yang ternyata Glorox dan anak buahnya sudah sampai di Doloram untuk membantu melawan pasukan robot. Setelah itu Sean melanjutkan meretas portal wrap dan akhirnya berhasil. Tapi pasukan robot EHC lainnya sudah sampai di tempat penambang untuk mengambil kristal kalatit. Dari jauh Bacala melihat kapal yang dinaiki oleh Pam. Di sini Pam kesal melihat portalnya hancur, lalu mengupgrade semua robot menjadi lebih kuat dan juga cepat. Di situ Adja memberitahu Tess bahwa tambang sudah diserang. Kemudian Tess yang akan pergi ke sana. Lalu Lisa melihat Glorox dari atas membantu membasmi para robot. Di sisi lain, Sean menyadari nih bahwa para robot itu dikendalikan dari jauh oleh Pam. Dia pun menghubungi ibunya memberitahu bahwa dia dan juga Blobby berhasil merobohkan gerbang portal dan memberitahu Pam mengendalikan para robot secara manual. Mendengar itu, Tess akan mencari keberadaan Pam dan meminta Adja untuk ke tambang kristal. Kemudian Adja dan juga Lisa pergi nih ke sana menghentikan para robot. Namun sayangnya jumlah robot terus bertambah. Di situ Tess berusaha mencari keberadaan Pam, namun tidak ada di beberapa kapal EHC. Tidak lama Bacala menghubungi Tess. Dia memberitahu lokasi keberadaan Pam di dalam kapal transparan yang ada di wilayahnya untuk menebus kesalahannya. Dengan cepat Tess pergi ke lokasi dan menemukan kapal Pam, dibantu dengan Bacala yang akan menghadapi penjaga robot di sana. Di situ Tess menyelinap masuk ke kapal dan langsung menyerang Pam. Hal itu membuat para robot menjadi error hilang kendali. Hingga akhirnya Tess berhasil mencabut alat kendali robot yang ada di kepala Pam, yang membuat seluruh robot mati. Tidak lama kapal itu hilang kendali dan jatuh. Sementara itu para bangsa Doloram senang atas keberhasilan mereka. Lalu Tess berhasil selamat dan mengikuti jejak kaki Pam yang kabur masuk ke sebuah rawa, hingga dia menemukan kulit tubuh Pam, yang mana dia terlihat seperti mengganti kulit. Lalu terdengar suara Pam yang kesal karena kegagalannya. Di sisi lain Lisa memberitahu ayahnya bahwa ibu mereka menghilang. Sementara Tess terus mengikuti suara Pam. Tiba-tiba muncullah sosok buaya raksasa yang ternyata itu wujud asli Pam menyerang Tess. Di sini Tess mencoba membangkitkan kekuatan Doloramnya melawan monster buaya raksasa.
yang akhirnya monster buaya itu tewas. Kemudian Tess keluar dari sana yang secara bersamaan muncullah Terry dan juga anak-anaknya untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Diperlihatkan Terry dan juga lainnya sibuk untuk memasak. Lalu Sean memperlihatkan robot buatannya yang kepalanya diambil dari robot beta dan bisa dikendalikan olehnya. Kemudian Atja bertamu ke rumah Tess. Untuk pertama kalinya dia datang ke bumi. Yang tidak lama, Kaisar dan juga permaisuri pun tiba di sana dan disambut baik nih oleh ibunya Terry. Dan terlihat Terry sangat akrab dengan Kaisar. Lalu permaisuri melihat rumah yang ditinggali Tess. Kemudian mereka pun berkumpul bersama juga dengan Glorox dan juga anak buahnya. Di sisi lain, Sean membuat buku berisi kejadian yang telah dilaluinya. Setelah itu mereka semua bermain rugby di depan rumah. Di akhir film terlihat gerbang portal Wraith kembali muncul. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.